Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik teman-teman semua, selamat datang di Rumus. Kita balik lagi belajar, insyaallah kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena sebentar lagi kita masuk puasa nih ya Burai. Jadi kita sebelum masuk puasa, alangkah sangat baiknya berilmu terlebih dahulu, ya, agar puasa kita bisa maksimal. Kita akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dari kitab Bulughul Maram. Dari kitab Bulughul Maram syariah siapa ya Bunda? Bulughul Maram. Iya benar. Benar. Siapa? Iya benar. Aduh ngomong apa tadi? Oh, aku lagi main handphone ya. Masya Allah. Nah, kita ini mau ngaji, ya. Jadi ya Anda ilustrasikan ya sedikit ya teman-teman semua. Saat kita berbicara dengan pimpinan, saat kita berbicara dengan atasan, maka pimpinan atasan itu sangat tidak suka bawahannya ketika dia sedang menyampaikan satu pesan, bawahannya sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan gadgetnya. Benar ya? Pimpinan sangat gak suka, bahkan pimpinan bisa sangat marah. Bahkan pimpinan rapat itu bisa mengeluarkan dia dari ruangan rapat. Benar nggak? Nyata ya? Sangat tidak suka gitu. Nah, makanya di sini ya no ya, dan buat kita semua para pelajar, ketika kita semua sedang belajar ilmu agama, usahakan seluruh aktivitas dihentikan kalau memang tidak darurat, ya, tidak darurat gitu. Jadi dalam rangka pemuliaan dan penghormatan terhadap apa yang akan disampaikan. Karena kita akan menyampaikan Al-Quran, kita akan menyampaikan hadis. Kalau ucapan manusia aja kita diem, fokus, simak, maka harusnya lebih layak lagi ucapan penciptanya manusia, kita diem, fokus, menyimak. Ini adab nih, ini etika untuk kita semua para penuntut ilmu, ya. Ketika kita sedang belajar ilmu agama, maka fokus, diem, aktivitasnya dihentikan semua, karena kita mau dengerin ayat, karena kita mau dengerin hadis. Kalau kita sambil main handphone, sambil bercanda, sambil ngobrol dan seterusnya, jadinya ayat dan hadis ini seperti lagu-lagu yang dinikmati oleh orang tanpa ada maknanya, yang tidak berharga. Orang bisa sambil nyender, orang bisa sambil ketawa-ketawa dengerin lagu-lagu. Apa bedanya ayat dan hadis itu? Gak ada bedanya. Oke ya? Ya. Karena kita akan berbicara tentang Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka kita harus beretika, punya sopan santun, punya adab. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala, karena kita memasuki bulan Ramadan, maka kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, kitab yang akan kita bahas secara singkat atau secara ringan adalah kitab Bulughul Maram. Penulisnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang saya baca adalah judulnya Minhatul A'lam fi Syarhi Bulughul Maram, ta'lif kitab Minhatul A'lam fi Syarhi Bulughul Maram, ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik teman-teman semua, yang pertama pelajaran hari ini adalah Syekh Fauzan memberikan judul dalam kitabnya ini, An-Nahyu an taqaddumi Ramadan bisaumi. Larangan untuk mendahulukan puasa Ramadan satu hari sebelum masuknya Ramadan. Ya, misalkan orang khawatir udah masuk Ramadan, daripada nanti salah-salah, lebih baik dia puasa dulu deh. Nah, ini ternyata nggak boleh. Jadi ibadah itu tidak boleh dilakukan berdasarkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Ibadah itu harus dilakukan berdasarkan kepastian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan muttafaqun alaihi. Jadi muttafaqun alaihi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari dan Muslim, oke? Dan bedanya rawahu Bukhari dan rawahu Muslim dengan muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi hampir keseluruhan lafadznya antara Bukhari dan Muslim itu sama. Gitu. Nah, tapi kalau rawahu Bukhari wa rawahu Muslim,
maka bisa terjadi di dalam lafadz yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu ada perbedaan. Tapi kalau muttafaq artinya keduanya sama, keumumannya sama. Oke ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah kita ketahui Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Disebutkan oleh para ulama 5.300 lebih dia meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya dia bisa seistimewa itu tidak mungkin kalau dia belajarnya main-main. Dia serius, dia benar-benar belajarnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali cerita tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Nabi kita bersabda gini, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari. Jadi nggak boleh nih kita puasa hati-hati gitu ya, sehari atau 2 hari sebelum dipastikan masuk Ramadan, kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Misalnya gini, diprediksi Ramadan itu akan masuk hari Jumat. Oke, dia terbiasa puasa Senin dan Kamis. Kalau dia biasa puasa Senin Kamis, maka tetap boleh puasa Kamis, puasa sunnah. Oke. Tapi kalau dia nggak biasa puasa Senin dan Kamis, Jumat diprediksi akan masuk 1 Ramadan, maka yang terbaik dia tidak puasa di hari Kamis itu, karena dikhawatirkan itu sebagai puasa kehati-hatian dan Nabi melarang. Oke, kita dilarang puasa kayak gitu tuh, ya. Tidak boleh nih antum, karena mau juhud gitu kan, mau hati-hati biar nggak salah-salah, lebih baik puasa gitu. Jelas ya? Hati-hatinya ini Ustaz nggak puasa, biasa Senin Kamis, hati-hatinya takut besok puasa, Kamisnya nggak usah puasa dulu deh gitu. Nggak, justru boleh. Justru Nabi membolehkan. Kalau Senin Kamis sudah biasa puasa, kalau orang udah biasa puasa sunnah, mau Senin Kamis, mau puasa Daud, puasa apa aja, boleh. Walaupun besok 1 Ramadan. Gitu. Kriteria biasa berpuasa itu bagaimana? Kalau misalnya bolong-bolong. Iya. Termasuk. Iya, mudah-mudahan. Udah itu kan namanya mungkin orang bertahap ya. Tapi niatnya rutin ya? Iya, niatnya rutin, dia terbiasa, kadang-kadang puasa, kadang enggak. Ya berarti dia sudah mudah-mudahan masuk dalam ruang lingkup orang yang biasa. Ya. Maka boleh dia puasa, gitu. Intinya yang nggak boleh dia puasa di Kamis itu sebagai rangka kehati-hatian. Takutnya ini udah masuk Ramadan nih, jadi puasa aja deh. Itu nggak boleh. Ya jelas ya? Itu istihad sendiri berarti Ustaz ya? Iya, itu istihad sendiri, itu tidak diperbolehkan. Jadi puasa itu nanti akan kita sebutkan hadis berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Bahwasanya Ramadan itu harus didahului dengan hilal. Iya. Apa itu hilal nanti kita sampaikan di kesempatan berikutnya ya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat antum semua dan teman-teman semua yang menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.